Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, terutama rekan-rekan yang ada di komunitas belajar Gober BM1 di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Hari ini mari kita sama-sama untuk melakukan pengisian pada pengelolaan kinerja yang terdapat di PMM. Nah, nanti dalam hal peta pengisian di sini ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Pertama, dari mulai kita mengisi dokumen persiapan. Kalau dokumen persiapan nanti sudah diisi, maka penilaian kita ada di fase 25%. Kemudian akan ada penilaian dari atasan terhadap dokumen yang kita lampirkan. Berikutnya kita akan mendapatkan nilai di 50%. Dan di tahap ketiga kita melakukan pelaksanaan observasi, dan tahap empatnya atasan akan memberikan penilaian terhadap observasi yang sudah kita lakukan, dan berikutnya ada pelaksanaan tindak lanjut sehingga praktek kinerja yang kita lakukan menjadi 100% setelah melakukan penilaian dari atasan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengisi langkah-langkah pemenuhan RHK yang ada di PMM yang sudah kita rencanakan di awal bulan Januari 2024. Yang pertama, kita akan mengisi di dokumen persiapan. Nah, kalau dilihat tampilan Bapak Ibu yang ada di PMM, maka akan tertulis pelaksanaan kinerja seperti ini. Praktek kinerja Bapak Ibu masih kosong di 0%, kemudian belum melakukan pengumpulan di pengembangan kompetensi dan di tugas tambahan. Mari kita mulai, silahkan klik cek praktek kinerja. Maka akan muncul pelaksanaan praktek kinerja yang menjadi indikator pilihan Bapak Ibu sendiri. Contohnya misalnya saat ini kalau kita lihat pilihan indikator saya ada di keteraturan suasana kelas. Maka silahkan pantau kinerja dan isi dokumen persiapan yang ada di keteraturan suasana kelas. Klik bagian 1 yang pelaksanaan observasi di pemantauan kinerja dan isi dokumen persiapan. Di sini, maka kita akan melihat beberapa langkah-langkah dalam hal persiapan observasi praktek kinerja, yaitu diisi dengan nanti diskusi dengan atasan yang sudah sama-sama kita lakukan, kemudian bersiap untuk observasi, dan nanti observasi berlangsung. Nah, di sini formulir dalam diskusi persiapan, mari kita cek rubrik observasi. Kemudian setelah itu, ada beberapa perilaku yang Bapak Ibu bisa pilih agar nanti sesuai dengan tampilan dari observasi praktik kinerja. Di sini contohnya saya memilih yang pertama dari 3 pilihan, jadi boleh memilih salah satu indikator. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ini tadi saya mengklik target perilaku yang pertama. Ini ada 3 poin seperti yang barusan saya sampaikan. Jadi perilaku spesifik yang ingin dipelajari pada observasi praktik kinerja ada guru melakukan komunikasi, guru melakukan strategi pengelompokan, dan guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Di sini saya memilih guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, di sini upaya yang akan Anda lakukan untuk memenuhi target perilaku yang tadi, yang pertama. Di sini saya coba mengisi, silahkan isi oleh Bapak Ibu, ada 250 karakter. Contohnya di sini adalah menyiapkan buku perkembangan perilaku murid dan upaya berkomunikasi positif. Nah, di sini jadwal praktik kinerja ternyata kita tidak bisa menuliskan yang sebelumnya, minimal hari ini atau besok harinya, karena akan tidak bisa diklik. Di sini saya menuliskan tanggal 16 Mei 2024 kemarin, jenjangnya SMA, kemudian kelasnya kelas 12, mata pelajarannya pelajaran ekonomi, lebih spesifik sebetulnya adalah ekonomi peminatan. Dan di sini kita bisa searching mata pelajaran apa, silahkan dipilih sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu semua.
Dan catatan lain di sini opsional, di sini saya menuliskan kapan saya melakukan pelaksanaan observasi tersebut, yaitu jam ke-7, 8, dan 9 di kelas peminatan ekonomi 4 dan 5. Nah, kemudian di sini silakan Bapak Ibu unggah dokumen yang akan Bapak Ibu lakukan pada saat pelaksanaan observasi. Di sini disarankan agar Bapak Ibu mengunggah dokumen RPP, modul ajar, atau perangkat asesmen. Kebetulan di sini saya mengunggah dokumen RPP penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Jika sudah selesai, silakan klik kumpulkan. Di sini, nah, jika dokumen belum dinilai oleh atasan, maka dokumen masih bisa kita lakukan cek ulang atau masih bisa kita perbaiki. Tapi jika dokumen sudah dinilai oleh atasan dan kita sudah klik kumpulkan, maka dokumen tidak dapat diperbaiki lagi. Baik, itu yang pertama di persiapan dokumen, jadi nanti akan muncul di pelaksana observasi. Nah, ketika kita sudah melaksanakan tadi pengisian dokumen, maka silakan Bapak Ibu lihat di PMM-nya masing-masing, tampilannya akan terlihat prosentasenya adalah sekarang menjadi 25%. Oke, jadi pelaksana observasi oleh atasan nanti yang sudah Bapak Ibu tadi sampaikan, atasan akan mengecek dan akan memberikan penilaian, sehingga pada tahap ini, di tahap pelaksanaan observasi, tampilannya akan seperti ini. 20% artinya selesai di bagian guru di tahap persiapan dokumen. Selanjutnya ke bagian pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi pada tahap 25% ini selesai tugas kita sebagai guru di tahap persiapan dokumen. Oke, jika atasan sudah melakukan penilaian terhadap observasi, terhadap persiapan dokumen tadi, maka praktek kinerja setelah dinilai oleh atasan akan berubah menjadi 50%. Jadi di bagian ini, penambahan 25% adalah setelah atasan melakukan penilaian. Nah, baik, berikutnya kita akan lanjut ke praktek kinerja di tahap ketiga. Nah, tampilan awal kita setelah atasan melakukan penilaian akan terlihat sebesar 50%. Berikutnya silakan untuk cek praktik, klik cek praktik kinerja. Nah, di sini akan terlihat di bagian pertama itu pemantauan kinerja atau persiapan dokumen sudah centang biru, artinya tadi dokumen persiapan yang sudah kita lakukan. Kemudian di tahap bagian kedua, di sini sudah ada centang hijau, pelaksanaan observasi oleh atasan yang tadi persentasenya berubah menjadi 50%. Sudah ada centang hijau baik di dokumen persiapan maupun dokumen penilaian yang dilakukan atasan. Berikutnya adalah tahap kita sebagai guru adalah di sini silakan untuk klik isi dokumen. Nah, nanti akan terlihat seperti ini, apa yang sudah kita tuliskan tadi. Contohnya di sini guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Karena indikator di PMM ini saya adalah suasana keteraturan kelas. Dan di sini tadi juga atasan ternyata sudah memberikan rekomendasi dalam penilaiannya adalah terus berupaya melakukan komunikasi positif dan selalu mencairkan suasana kelas sehingga selalu terlihat suasana kelas yang kondusif. Nah, setelah itu silakan klik lanjut. Nah, pada bagian tahap ini, tampilannya adalah akan terlihat seperti ini. Langkah-langkah tindak lanjut. Di sini ada formulir tindak lanjut yang akan kita lakukan setelah tadi kita dilakukan penilaian oleh atasan. Di sini pun sudah ada panduan pengisian refleksi dalam pengisian refleksi yang akan dilakukan.
Baik. Nah, dalam formulir diskusi tindak lanjut ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi. Contohnya misalnya di sini, bagaimana refleksi Anda tentang praktek kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Di sini misalnya dalam hal suasana keteraturan kelas, saya sudah memanggil murid dengan nama yang disukainya. Namun karena jumlah murid kelas sangat banyak, saya memanggil ketua kelompok diskusi, tidak memanggil secara perorangan. Karena kelas ekonomi peminatan itu terdiri dari 3 ruang kelas, di mana di situ anak sangat banyak, sehingga saya hanya memanggil nama anak berdasarkan nama ketua kelompoknya. Itu contoh praktek kinerja dalam observasi yang sudah saya lakukan dalam suasana keteraturan kelas. Nah, kemudian akan ada muncul beberapa pertanyaan berikutnya. Contohnya, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, di sini saya menuliskan melakukan ice breaking yang dapat meningkatkan kelas menjadi kondusif dan kembali berkonsentrasi secara positif. Itu yang terjadi yang saya lakukan di kelas. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, di sini silakan baik poin pertama maupun poin kedua, ini ada 500 karakter yang bisa Bapak Ibu isi. Di sini saya menuliskan apa yang dilakukan adalah dengan berdiskusi dengan murid sehingga cara bergantian per kelompok dapat melakukan ice breaking untuk mendapatkan kelas yang kondusif dalam pembelajaran. Dan kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut ini? Di sini saya menuliskan Mei, artinya di bulan Mei saya membuat tindak lanjut dari pelaksanaan pilihan belajar sini. Nah, berikutnya di sini akan ke bawah lagi pada tampilan PMM Bapak Ibu. Opsional ya, pilihan belajar dari platform PMM ini boleh dicentang, boleh diisi, boleh juga tidak. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah tadi kita melakukan tindak lanjut, berikutnya adalah akan dilakukan penilaian kembali oleh atasan. Nah, sehingga di sini akan muncul praktek persentase kinerja kita menjadi 75%. Artinya atasan sudah menilai perilaku pelaksanaan observasi yang dilakukan guru. Tadi contohnya adalah dalam hal ice breaking. Nah, itu atasan akan memberikan penilaian. Nah, di sini seperti biasa, klik praktek kinerja yang persentasenya sudah 75%. Dan akan terlihat seperti halnya yang tadi, yang centang hijau sekarang sudah menjadi 3. Pertama di persiapan dokumen, kemudian di pelaksanaan observasi oleh atasan, dan kemudian diisi dokumen tindak lanjut. Selanjutnya adalah kita akan diarahkan untuk mengisi dokumen. Jadi silakan klik isi dokumen. Setelah klik isi dokumen, akan muncul dokumen refleksi tindak lanjut seperti ini, dan akan muncul beberapa pertanyaan. Contohnya adalah apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Nah, di sini saya menuliskan, sebelum melihat contoh beberapa jawaban yang saya tuliskan, di sini dalam hal pilihan belajar, tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, periode, dan kebutuhan atau dukungan yang pernah kita isikan akan muncul di sebelah kiri ini. Kemudian di sebelah kanan adalah beberapa pertanyaan. Salah satunya tadi, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Di sini silahkan sesuaikan dengan indikator Bapak Ibu, kemudian juga akan muncul lagi pertanyaan, berdasarkan inspirasi yang Anda katakan, ada atau apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau pendidikan yang telah Anda lakukan. Silahkan untuk mengisikan, di sini tersedia 500 karakter. Dan pertanyaan berikutnya yang ketiga, apa tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Jika sudah selesai, silakan klik kumpulkan. Nah, maka nanti akan muncul di beranda kita yang terakhir setelah selesai tindak lanjut, persentase praktik kinerja akan berubah menjadi 100%. Belum selesai sampai di sini Bapak Ibu, jadi kita baru melakukan praktik kinerja karena ada 3 poin.
dari kesimpulan ini saya sampaikan bahwa silakan lakukan berikutnya adalah di perilaku kinerja dan di kelengkapan dokumen. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.